Dapatkan itu semua, yaitu tanaman kebal, mudah beradaptasi, kemudian tidak mudah stres, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan pengalaman channel Belajar Organik, itu harus kita mulai dari sini, yaitu ketika tanaman baru dilahirkan ya, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi kita semua yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semua selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan nilai pahalanya. Oke, para sahabat taniku semua, jadi pada kesempatan kali ini melalui video ini channel Belajar Organik akan berbagi agar supaya kita mendapatkan tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan optimal ya, ketika kita pindahkan ke polybag yang lebih besar ataupun ke lahan yang ada di ladang ya, misalkan di bedengan. Jadi agar supaya tanaman kita itu yang pertama mudah beradaptasi, kemudian dia itu menciptakan kekebalan tubuhnya sendiri, kemudian selanjutnya dia itu tidak mudah stres ketika menghadapi cuaca yang sering terjadi hujan ataupun cuaca yang sangat panas. Jadi dia itu walaupun dengan keadaan yang sangat ekstrim, dia itu mampu beradaptasi sehingga di dalam pertumbuhannya itu tidak mengalami kendala, baik itu di masa vegetatif ataupun masa generatif. Jadi disinilah saat yang tepat untuk kita memberikan bekal ke tanaman kita sebelum kita pindahkan ke polybag ataupun ke bedengan. Jadi kita harus memberikan suatu nutrisi yang sangat diperlukan ketika tanaman nanti dipindahkan ke polybag ataupun media tanam yang lain seperti bedengan dan yang lain sebagainya. Jadi berdasarkan pengalaman channel Belajar Organik, yaitu saya memberikan satu nutrisi dengan satu bahan, kemudian kandungannya ini sangat lengkap sekali dan tentunya sangat baik diberikan ke tanaman kita. Jadi nutrisi tersebut yaitu berupa susu ya. Jadi kali ini saya memakai susu dengan produk Vision Flag ya. Jadi kandungan susu ini sangat baik sekali untuk tanaman kita. Di sini ada vitamin A, kemudian vitamin D, vitamin E, vitamin B1 sampai B12, kemudian ada kalium, kalsium, fosfor, dan seng. Kemudian di sini juga ada karbohidrat dan lain sebagainya ya. Jadi sangat lengkap sekali kandungannya ini. Tentunya semua unsur-unsur ini sangat baik sekali kita berikan ke tanaman kita sebelum dilakukan pindah tanam. Kemudian untuk cara pemberiannya ataupun dosisnya itu sangat mudah sekali sahabat tani. Kita tinggal siapkan air sebanyak 200 ml ya, 200 ml. Kemudian susunya kita berikan 1 sendok makan saja seperti ini. Cukup ya, 1 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai susunya ini terlarut semua. Kemudian ini sudah siap untuk kita berikan ke tanaman kita. Nah, kemudian untuk pemberiannya itu sangat mudah sekali sahabat taniku semua. Jadi sahabat tani bisa memakai tangki sprayer ataupun pipet seperti ini ya. Jadi di sini saya memakai pipet, tujuannya agar supaya tidak merobohkan tanaman saya ya. Jadi ketika tanaman masih muda ini sangat rawan sekali ya roboh. Jadi saya memakai pipet. Kemudian untuk pertanamannya itu yang penting bisa membasahi media tanam seperti ini sahabat tani. Jadi sahabat tani bisa mengira-ngira sendiri, kira-kira ini sekitar 10 mili per tanaman. Nah seperti ini. Jadi seperti ini ya sahabat tani semua, contoh tanaman cabai yang dari awal
dia itu dilahirkan, yaitu di media semai, itu tidak mengalami kendala ya, ataupun hambatan mengenai pertumbuhannya. Jadi seperti ini ketika dia itu ditanam di media tanam, baik itu di polybag ataupun di lahan yang luas ya. Nah itu, ini dia itu tumbuhnya sangat subur ya, daunnya mulus. Nah seperti ini. Kemudian dia tumbuhnya tidak etiolasi ya, ataupun badannya kecil ataupun batangnya kecil, kemudian dia tinggi, itu namanya etiolasi ya. Jadi sesuai, jadi batangnya ini besar, batang pokoknya besar. Kemudian setelah dilakukan pruning ataupun pangkas pojok seperti ini, itu langsung disusul dengan munculnya tunas-tunas air ini. Jadi tidak pakai lama-lama, ketika dia dilakukan pangkas pojok seperti ini ataupun pemberhentian nutrisi pada batang utama, dia langsung tersalurkan ke tunas-tunas air seperti ini. Nah nanti tunas air ini akan sangat berpotensi sekali untuk mengeluarkan produksi yang sangat tinggi. Jadi ini adalah salah satu contoh tanaman cabai yang dari awal kita lakukan perawatan. Kemudian ketika kita pindah tanam ke media yang luas seperti polybag ataupun di ladang ya, ataupun di lahan, itu tidak mengalami kendala sama sekali. Seperti ini sahabat tani. Dan juga ini salah satu juga contoh ya, tanaman tomat yang dari awal, dari kecil kita manjakan. Jadi ketika dia itu tumbuh, dia itu tidak malas-malasan ya. Jadi setiap ketiak ini juga mengeluarkan tunas air ini, dan ini sudah sangat berpotensi sekali untuk mengeluarkan buah ya. Nah ini sudah mulai bermunculan bunga-bunganya. Jadi ini tumbuhnya sangat bagus sekali sahabat tani. Nah ini sudah mulai menjelang masa generatif ya, ataupun pembuahan. Nih sahabat tani, batangnya pun sangat besar, hijau. Kemudian yang lebih utama lagi, jadi tanaman yang dari kecil itu kita berikan perlakuan yang istimewa, itu dia itu akan menciptakan kekebalan tubuhnya sendiri, ataupun menciptakan anti hama ya. Dia itu bisa menciptakan kekebalannya sendiri. Jadi hama itu tidak mampu untuk menembus dinding selnya. Jadi terlihat sangat mulus sekali daunnya seperti ini sahabat tani. Tuh. Jadi ini adalah salah satu juga contoh tanaman yang dari kecil itu saya perlakukan seperti anak sendiri ya, yaitu saya manjakan dengan saya berikan susu pada awal penyemaian. Oke sahabat tani semua, jadi demikian tadi cara kita memberikan bekal ke tanaman kita sebelum kita pindahkan ke media seperti polybag dan bedengan. Jadi kita harus memberikan bekal dulu ya sahabat tani semua. Dan saya juga sudah memberikan contohnya tadi, salah satu contohnya seperti tanaman cabai saya, kemudian tanaman tomat yang sudah saya pindah tanamkan. Nah itu alhamdulillah bisa tumbuh dengan subur. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Mungkin jika ada sahabat tani yang ingin bertanya-tanya, boleh aja ditulis di kolom komentar ya, mengenai apakah nggak didatangin semut, ataupun pertanyaan yang lain sebagainya yang berkaitan tentang video ini. Boleh sahabat tani bertanya, ditulis di kolom komentar, dan nanti akan langsung saya jawab. Oke, cukup sekian dulu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.